Halo guys, welcome back. Welcome back to our podcast. Podcast apa aja? Ada apa? Apa aja? Gila, apa kabar kalian semua? Kalian luar binasa. Biasa. Ada apa? Coba ini ya. Ada apa pening ini ya? Tiba-tiba hampir jadi podcast Noah gini. Kalian luar biasa. Oke. Di podcast ini, Man. Ini podcast apa? Dia dipertanyakan podcast apa, gua juga nggak tahu. Anjir, main asal. Kita gabut podcast. Ayo. Ya teman-teman, udah jangan dibawa serius dulu ya teman-teman, santai dulu. Oke. Kita bakal bahas apa, Man, di podcast kali ini, Man? Wah, kali ini kayaknya kita bakalan rada-rada seru. Bakal bahas apa nih kira-kira ya? Kita bakal bahas tentang tata krama. Anjir. Tata krama. Apa itu tata krama? Emang penting. Wih, tata krama ya. Kenapa sih kita harus bahas tata krama? Supaya podcastnya tetap jalan. Anjir, jujur banget lagi. Karena podcastnya harus ada konten. Jadi kita harus pikirin kontennya apa aja. Enggak. Karena gue melihat keresahan yang gue alamin sih sebenarnya. Langsung aja dah masuk dah. soalnya kelamaan mental sana mental sini ribet nanti. Jadi karena banyaknya keresahan yang gue alamin juga di umur ini, berasa gue umur tua, cuk. Bener dah. Ngerasa kayak sesuatu hal yang dulu gue lakukan, mungkin kita juga ya kita lakukan terhadap orang tua, entah itu sungkem atau misalkan ya tata krama lah gitu kan, saat melewati depan orang tua tersebut, itu tuh jadi sekarang tuh bagi gue kayak hilang gitu loh. Makanya ini kayaknya krusial banget sih, penting banget buat teman-teman yang mendengarkan gitu sih. Betul. Ya mudah-mudahan tidak di luar dari jalur tidak tata krama, maksudnya ya. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan tuh masih ada atau mungkin merasakan dalam artian, oh gue ketemu sama bocil terus ngomongnya begini ke gue, begini gini. Mungkin itu teman-teman merasakan. Nah, di podcast ini kita bakal bahas, Man. Tuh. Ya. Bakal Betul doang loh. Bocil ngomong kasar apa yang mana nih? Tentang tata krama dari si bocil ini. Kenapa sih kok bisa tidak ada, atau kenapa sih bisa menghilang dengan apa ya? Seiring berjalannya waktu gitu. Tata krama tuh mulai pudar gitu. Kenapa sih? Kalau dari yang gue perhatiin, Pak, ya, dari beberapa fenomena yang terjadi itu, ini semua apa yang gue bahas berikutnya nanti ini benar-benar real apa yang gue saksiin ya. Nah, jadi memang ini orang tua zaman sekarang ini, misalnya untuk orang tua yang generasi Gen Z milenial itu lebih condong buat gue nggak mau deh kayak orang tua gue yang dulu. Maksudnya kayak orang tua gue dulu, mereka terlalu kaku nih, nggak santuy nih ke anak-anak gue mau jadi orang tua yang santuy dah. Tapi banyak yang memang pada akhirnya berimbas kebablasan gitu loh. Nah, salah satunya juga kan bisa memang penyebab kenapa ya kita lihat ya, kita ngomong terus terang aja gitu. Banyak anak muda zaman sekarang ini yang kalau kita bahas soal etika atau tata krama itu kurang banget gitu. Kalau bisa dibilang juga salah satunya adalah ya faktor pergaulan. Itu terjadi dari entah 1-2 orang yang memang balik lagi tadi sebelumnya orang tuanya ini kebablasan lah gitu, ngebebasin anak tapi bebasnya jadi yang bebas-bebas tidak bertanggung jawab gitu kan. Jadilah generasi anak iblis anjing gitu kan, gak ada adabnya bangsa. Anjing anak iblis. Bener Pak, karena ya kita jujur-jujuran aja ya, gue lumayan kaget gitu ketika ngobrol sama anak zaman sekarang tuh.
nggak sungkan anjing gitu buat nganjingin kita, Pak. Ya gue aja mau dulu awal-awal ketemu kan kita nggak, ya kalau apa istilahnya ya, karena emang udah satu forum lah ya, satu kelas, jadi kan buat anjing lucu juga lu gitu masih oke gitu kan. Jadi kalau dulu misal kita di tempat ketemu di forum yang ya misal kayak tongkrongan gabungan dulu, kalau pas ya kita ngalamin lah zaman-zaman SMA kan. Iya. Ibarat nganjingin orang juga masih mikir-mikir dulu kan sebelum kita tahu bener umurnya berapa, baru kita bisa ngomong anjing setelahnya nih, dalam artian oh gue tahu nih umur dia ternyata lebih tua, ya nggak keluar tuh anjing kan. Oh gue seumuran, gue kelahiran 9 ini gitu. Oh sama nih sama gue gitu. Wah anjing mau keseumuran kita ternyata, barulah tuh anjing keluar gitu. Kalau sekarang enggak Pak, nggak mandang anjir. Biar dikata lu Iya, baru minggu benar-benar. bahasa kemarin, ketemu gue sehari ini udah langsung nih. Woi anjing, buset kata gue santai goblok. Lu masih kecil gue udah buat dosa besar bangsat. Lu masih belajar makan, gue lagi belajar buat dosa-dosa baru nih anjing. Tolol ya. Gokil sih emang. Gue juga ngerasain sama tuh. Kayak kampus gue lah junior. Emang ada beberapa sih di bawah angkatan gue yang memang masih kerasa tuh sungkannya, segennya lah. Bukannya kita ditakutin ya sebagai senior, enggak, tapi segen ya. Nah terus ada yang di bawah si junior gue lagi yang baru lah angkatan 2020 berapa itu, 2021 nggak salah, 2022 tuh. Itu tuh selengean banget gitu. Lu udah nggak kenal sama gua gitu kan, kasarnya kan gue lulusan 2007 angkatan 2017 gitu kan. Kan jauh coy. Lu nggak kenal sama gua tapi ketika di tongkrongan berasa kayak lu tuh udah kenal gua gitu. Diajak bercanda dikit, dia nyaman, langsung berasa kayak kenal lama. Itu gua nggak suka banget coy. Jadi itu kejadian yang benar-benar buat gua makanya harus bahas ini gitu. Segitu junior kuliah. Gimana bocil-bocil? Dalam artian ya, apa ya, bocil-bocil yang memang ya tadi lu bilang dari orang tuanya apa ya, bisa dibilang melonggarkan gitu loh. Nggak masalah deh lu begini 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 gini. Dianggap apa sih? Dibilang dianggap wajar, sorry. Lu melakukan hal ini ya udah wajar begini gini gini. Tapi dampaknya itu nanti kan ketika dia ketemu sama orang di luar sana gitu. Ketika ngobrol sama orang yang lebih tua gitu kan di luar, tapi ya pasti kan akan berasa dan akan punya stigma kayak ih orang tuanya nggak ngajarin ya tata krama ya. Itu sedih anjir, itu sedih dan kesel bagi gua. Karena kasihan jadi bahan olok-olokan masyarakat jatuhnya coy jadinya nanti. Iya gak sih? Benar Pak, itu apa ya, paling kerasa itu pada waktu gua kerja kemarin sih. Dimana kan yang namanya dunia kerja itu universal Pak ya. Nggak semuanya orang-orang di situ itu seumuran kita lebih, atau seumuran kita atau bahkan lebih tua, itu kan nggak nentu. Karena bisa jadi juga banyak mereka-mereka yang bahkan lebih muda dari kita gitu. Bahkan istilahnya lu baru lulus belum cap 3 jari udah bisa masuk kerja, istilahnya kan gitu, banyak tuh ya. Banyak. Logistik soalnya Pak, jadi istilahnya wajar gitulah. Karena Iya. butuh banyak orang kan. Lu bayangin anjing, bisa diibaratkan nih si brengsek ini baru lulus SMA memang, tapi belum cap 3 jari anjing. Ketemu gue ngomongnya santuy banget bangsat, udah kayak teman seangkatan nih. Coba lu bayangin, memang bener gitu, kayak kalau mau dibilang ke aku, ini kan salah satu didikan zaman dulu. Betul anjir, ini bener-bener didikan dari zaman dulu, dari tahun 1400-an sebelum Masehi bahkan anjing. Ini dari zaman Nabi juga diterapkan anjing. Ini didikan, salah satu didikan yang gak mungkin bisa dihilangkan gitu loh. Bener. Karena memang bener Pak, maksudnya buat untuk ngedidik anak itu perlu istilahnya apa ya, pembaruan kan. Jadi kita tuh memang nggak bisa ngedidik anak sebagaimana kita dididik pada zaman itu gitu, atau pada zaman dulu. Kita harus ngedidik anak sebagaimana mereka lahir di zaman itu. Betul. Gue harus aku itu memang itu hadis kan. Tapi untuk tata krama itu bukan satu hal yang bisa lu skip gitu. Ini benar-benar harus terus dijaga gitu loh. Iya, jadi ini bisa dibilang sebagai salah satu yang nggak akan pernah bisa dihilangin juga. Karena memang banyak gitu ya, ada hal-hal yang memang bisa kita skip nih gitu.
Tapi juga ibaratnya untuk tata krama memang enggak gitu. Walaupun di hadis dijelaskan demikian gitu kan, kayak kita nggak boleh ngedidik sebagaimana mereka di zaman kita gitu, tapi kita harus ngedidik mereka sebagaimana mereka di zamannya. Tapi untuk Hmm. tata krama nggak batas gitu. Itu benar-benar harus dijaga. Biarpun lu menemukan kayaknya nggak harus deh, udah mulai luntur, kagak jing, jaga terus bangsat. Karena istilahnya gimana ya? Tata krama tuh ya kalau mau dibilang pentingnya banget sih, penting banget sebetulnya. Karena banyak juga kok kasusnya di mana uh, ilmu padi aja. Nah, itu gue baru inget anjir. Ilmu padi. Lu pada di bahasa kasar gini dah, lu dari kemarin bacot mulu nih orang-orang kan. Ilmu padi abangku, ilmu padi abangku. Lu sendiri paham gak ilmu padi itu apa gitu? Kasar banget. Oh iyalah anjir, gue untuk urusan tata krama keras cuy, anjing. Jawab pride nih gue untuk urusan gini bener dah. Lanjut Nunggu lanjut. bocah ngocol dikit, no tahan mindas muasu gitu. Lanjut, Pan. Jadi sampai mana gue tadi anjing? Ini nih kalau bahasa mental-mental nih anjing, gue keder sendiri kadang anjing. jadi 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 sebenarnya tata krama itu memang fix no debat kasarnya gitu. Betul. Dengan artian nggak bisa lu tuh merubah, karena itu penting bagi buat nanti di sosial masyarakat maksudnya gue. Jadi di lingkungan masyarakat itu ya namanya tadi lu bilang aja, lu kerja aja kan universal ya, maksudnya bisa lebih tua atau lebih kecil dari kita gitu umurnya. Nah itu tuh penting gitu kan. Nah kayak tadi lu bilang juga singgung kayak ilmu padi. Nah dia aja kadang ilmu padi abangku. Dia aja kan nggak, benar kata lu, nggak ngerti maksudnya apa. Cuman hanya sekedar tren doang ilmu padi. Tapi kalau misalkan dia tahu maknanya, ya dia nggak akan ngomong berkuar-kuar kayak tolol gitu kan. Gue perhatiin nih dari tadi lu ngingetin gue sih, berusaha ngingetin ya, yang diingetin tolol-tololnya doang. Tolol, ya kan tolol, nggak tolol gitu mah. Ya benar, emang gue udah ngomong gitu, cuman yang lain apa gitu. Gue masih berusaha nyambungin terakhir gue ngomong apa ya. Si brengsek yang diingetin cuma tolol doang. Ya kan gue mengingatkan skrip lu yang memang kepotong. Jadi gue menyambungkan aja gitu. Sesimpel itu kan hidup gue sekarang gitu. Di podcast kali ini gue simpel aja teman-teman. Gue banyak ngomong. Biarkan Lukman sebagai pakar HRD dulu. Anjing dendam yang kemarin, anjing masih belum habis, gue brengsek. Ya enggak, gue bukan dendam, tapi emang itu penting Cuk. Makanya gue tuh nggak bisa apa ya, nggak bisa tinggal diam, karena ya udahlah kita lihat maksudnya dari bocil-bocil yang sekarang gitu kan. Gue ada ngelihat salah satu video itu di sosial media lah, itu dia ngomongnya tuh kayak lancar banget Pak, kayak orang dewasa gitu ngomongnya ke orang tua. Bagi gue ya walaupun di situ fine aja, maksudnya orang tuanya kayak ya terima lah begini-gini, dibalesin lagi gitu kan, omongannya santai. Tapi bagi gue kayak ini kalau dibiarin takutnya nggak ada stopnya nih gitu, bakal terus begitu aja, karena kan apalagi bocil pemikiran yang masih pengen cari tahu gitu kan, masih yang benar-benar polos. Ketika orang tuanya membiarkan begitu aja ya pasti akan terus-terusan dong, karena dia akan berpatokan sama orang tuanya. Ah, orang tua gue aja begini kok, santai aja sih, lu harusnya juga bisa gitu kan. Bagi lu orang tua yang bukan orang tua gue gitu kasarnya kan, di luar gitu, pasti akan begitu menerapkannya. Tapi kan nggak bisa kayak gitu. Makanya sebenarnya ini krusial itu di orang tua gitu loh, didikannya. Karena kalau semisalkan memang dia mendidiknya oke sebagai teman, anak itu dijadikan sebagai teman, sahabat gitu kan. Tapi tetap aja semua tuh butuh ada batas-batasannya. Gak mungkin dong orang tua ketika ibaratnya
ini terlalu nyaman, awalnya dibiarkan gitu kan. Terus lama-lama makin kesini makin agak-agak keluar jalur dan kondisinya orang tuanya itu hatinya lagi tidak enak. Nah, gimana itu? Juga masih ribut kan. Kok kamu ngomongnya begini? Kok kamu ngomongnya begitu gitu? Kamu nggak sopan sama orang tua sendiri ini. Padahal tanpa dia sadari apa yang diajarkan ke anaknya itu mempengaruhi gitu loh kepribadiannya. Benar. Tuh. Sama ini gue mau nerusin lagi nih ya sedikit Udah dari inget, yang udah inget, tadi. udah inget. Bukan, ini gue mau Oh. nerusin yang lo omongin tadi. Karena Oh. kalau misalkan penonton salah mengartikan, main bahaya juga nih Pak. Yang dimana lu ngomongin Oh soal cuma ya, kayak lu baru kenal sedikit, baru kenal, maksudnya cuma dibecandain sekali, udah langsung ngerasa kayak paling kenal. Nah di sini gue buat negasin lagi ke teman-teman tuh kayak ini bukan berarti eh si Aldit ini tuh bukan berarti nggak seneng dibecandain lo, bukan, tapi kayak lu bisa bayangin gak sih ini ibaratnya nih bocah angkatan 17 ya kan, ketemu angkatan 2020 dibecandain sekali langsung bercanda kayak temen deket. Lu bisa bayangin gak sih untuk di level universitas dan itu jurusan hukum, anjir bercandanya kan gak waras ya. benar. Sedangkan ini bocah udah mah angkatan 2017, umurnya juga rada nggak sesuai, anjir itu bener-bener istilahnya apa, gue sorry ya bukan gue ngeledek, maksud gue tuh kayak anjir lu bayangin coy kalau lu di posisi itu. Benar, Ya benar. Itu sesantai-santai malu ya, ya kalaupun emang ini mah lebay anjing hostnya, bukan gue yang lebay, gue yang goblok anjing. Sumpah bener deh menurut gue nih tata krama itu kenapa balik lagi ya. Nah ini gue inget nih kenapa balik lagi yang soal tadi ilmu padi. oke. Emang maksudnya tuh gimana sih ilmu padi itu? Orang kan cuma tahu ya, wah ilmu padi mah ya lu menunduk nunduk nunduk doang. Emang nunduk doang goblok, ilmu padi tuh nggak cuma sebatas nunduk anjing. Nggak cuma udah gitu nunduk tok udah, enggak anjir. Jadi ya ketika lu memang yang dimaksud ilmu padi itu ya semakin lu berisi ya lu semakin nunduk, sama halnya kayak padi. Dengan lu tahu banyak hal ya lu nunduk. Nunduk tuh gimana anjir? Nundukin pala kan enggak anjir. Tapi lu merendah, merendah kayak gimana juga lu pasti nggak akan bisa lu lakuin ketika lu nggak paham yang namanya tata krama ya. Jadi balik lagi gitu loh bahwa kenapa tata krama itu penting. Ya, sebelumnya sempat disinggung juga sama Alif di mana tata krama itu penting karena itu bagian dari cara lu, bukan cara sih tapi lebih ke ya kita kan pasti bakalan berbaur Pak ya, dalam artian kehidupan sosial lah kita. Namanya Benar. manusia itu pasti saling membutuhkan satu sama lain, tapi ketika lu nggak bisa memenuhi norma-norma yang ada di masyarakat, salah satunya juga kalau kalau kita mau gali sedikit lebih dalam lagi juga waktu SD ini sempat dibahas nih di PKN ya. Norma tuh kan Benar. norma hukum, norma agama, ada juga salah satunya adalah norma sosial yang ketika itu dilanggar konsekuensinya adalah ya sosial, lu bakal dikucilkan. Salah satu konsekuensi sosial tuh apa, norma sosial tuh gimana ya, salah satu di situ mencakup tata krama, dan ketika lu gagal untuk menerapkan tata krama ini ya sanksi sosialnya ya lu dikucilkan. Orang tuh bakal wah nggak main-main dah gitu loh, lu Benar. dijatuhkan sejatuh-jatuhnya anjir gitu loh. Benar. Hilang-hilang sekalian lu gitu kasarnya kan. Ibaratnya bisa diperdemin mah diperdemin lu. Bakalan dijauhin, makanya itu juga kan bisa menjadi penilaian dari orang lain terhadap kita. Makanya tata krama itu penting gitu teman-teman. Dan makasih juga untuk Lukman telah meluruskan apa niat baik gua. Jadi ya tapi memang benar itu ya. Jadi bukannya gue senioritas atau apa, bukan. Tapi memang dari situ aja ya kalian semisalkan merasakan hal sama kayak gue lah. Pasti Sama kan gue nambahin lagi akan nih, sorry, gitu. nambahin dikit aja. Kalau misalkan lu masih tetap untuk pendengar tuh masih mikir lah alasannya senioritas apa segala macem, gue bisa pastiin enggak. Gue berteman sama Aldit itu udah hampir 10 tahun lebih, dan gue bisa pastiin bahwa dia ini salah satu orang yang nggak peduli dengan senioritas aja. Bener. Jadi ini bukan karena perkara senioritas ya kayak anjing bacot lah ngomong bocah senioritas, kagak nih. Ya lu bayangin aja brengsek, orang baru kenal nih, lu bener-bener baru semelikum lah gitu. Iya. Udah lama di sini, udah dari subuh, padahal waktu udah sore gitu. Goblok saya lu anjing tolol banget bang. Apa pantas anjing gitu loh. itu makanya gue lanjutin lagi tadi kan man, kayak misalkan teman-teman pada
maksudnya merasakan kayak gua gitu kan, pada ngerasain kayak gua, ya pasti kan apa yang kalian pikirkan itu pasti sama. Bukan kita menjunjung tinggi senioritas di kampus, tapi lebih kayak ya lu tahu lah cuy, seharusnya lu bagaimana gitu kan. Lu buat janji sama gua, lu bercanda sama gua begini-gini, emang lu kenal sama gua, emang lu ada itikat baik gitu kan. Semua kan berawal dari itikat baik gitu kan. Masa lu kenal tapi lu etikatnya udah buruk kan ngapain gitu lu berteman gitu. Malah mending mending dijauhin aja gitu, nggak perlu harus lu deketin. Itu maksud gua. Terus Benar. Lu kalau memang mau belajar etika paling gampang tuh buat apalagi ya, ini mungkin kali junior lu denger ya, biar denger nih brengsek. Lu kalau mau belajar etika bergaul nih ketika baru ketemu sama orang ya, sama laki-laki yang mungkin beda umurnya gak terlalu jauh, lu bisa belajar atau lu bisa perhatiin bahwa bapak kalau ngobrol anjing, lu lihat pembahasannya tuh nggak langsung goblok-goblok lah gitu, kayak dari mana asalnya pak? Oh iya saya dari sini kerja pak. Iya, kayak gitu anjing Iya, minimal. benar. Ya, walaupun nggak harus gitu juga sebetulnya, cuman kan kalau memang lu terlalu bodoh untuk memahami itu ya seenggaknya belajar dari situ dah gitu loh maksud gua. Benar. Masih mending ibaratnya gini loh, masih mending kita tuh di ruang lingkup yang memang kita tuh masih bisa membaur, dalam artian gini, kalau lu terjun ke masyarakat nih teman-teman, pasti kan ketika kalian tidak atau melihat tidak adanya tata krama di salah satu orang gitu kan, ya tadi bilang kan kalau bisa lebih baik dipendem-pendem gitu kan, kata Lukman juga. Nah itu akan lebih fatal dibanding lu udah kenal. Karena selamatnya aja nih junior gua, jadi cerita gua tadi ya itu emang gua kenal gitu, dikenalin. Tapi gua nggak kenal gitu kan sama yang satu maksud gua di junior di bawah ini. Di bawahnya junior gua lah gitu. Jadi gua masih memandang junior gua yang kenalin gua. Coba kalau misalkan gua nggak dikenalin, ya pasti udah kayak tadi gitu loh. Gua pendemin itu orang gitu loh. Oke itu. Hati-hati aja. Betapa pentingnya tata krama itu teman-teman. Memang terlihat sepele, tapi itu menjadi poin yang utama ketika kalian bermasyarakat. Tuh. Bener, tata krama itu memang sepele banget aja. Bahkan bisa dibilang hal yang remeh. Tapi buat kalaupun memang nantinya kalian bisa menjaga tata krama kalian lah istilahnya apa segala macem, nggak akan menjadikan kalian tuh rugi tuh gitu loh. Bener. Gua ini bener-bener real terjadi gitu ya memang. Jadi gue tuh ini sedikit cerita lah ya. Gue tuh memang pacaran sama cewek gue dari satu tempat kerjaan. Cuman berbeda posisi aja. Kalau diibaratin tuh ya gue atasannya dia, di bawahnya gue. Dan memang selama kerja itu, karena memang dari dulunya gue udah terbiasa dengan 3 kata ajaib, makasih, maaf, tolong gitu kan. Nah ini udah terbiasa Pak. Jadi biarpun gue ngomong sama bawahan apa segala macam itu, gue nggak pernah kayak, lu ini dong, lu ini dong, lu ini nih. Kagak gitu. Gue pasti ada bahasa kayak, ntar lu tolong masuk sih ini ya, tolong ini ya gitu. Gue masih ada kalimat tolong lah, kalau nanti udah ya thank you ya gitu, makasih ya gitu. Misi dong, gue masih ada basa-basi seperti itulah gitu. Tapi siapa sangka anjir bahwa hal-hal ketika gue udah resign gitu ya, hal-hal yang mereka kenang dari gue tuh salah satunya adalah ya itu gitu. Dan yang membuat mereka jadi respect ke gue adalah ya karena tata krama itu tadi anjir. Terima kasih, maaf, tolong tuh menurutku itu bagian paling dasar dari tata krama ya. Makanya gue bilang tadi gitu, ketika kalian berhasil nerapin tuh nggak akan jadi rugi kok buat kalian. Ya bukan berarti juga kalian ya istilahnya dengan gue ngomong gini ngajarin kalian buat nyari fame enggak juga gitu. Tapi balik lagi gitu, dalam kehidupan bermasyarakat dengan kalian benar-benar memahami dan mempraktikkan tata krama ini, menjadikan kalian itu orang yang disegani. Ya minimal dengan jadi orang yang disegani nggak terlalu banyak masalah dah gitu. Hidupnya di masyarakat tuh nggak terlalu gimana gitu, santuy ya kan. Jadi teman-teman, dari podcast ini cuma hanya mengingatkan aja ke teman-teman. Bukannya ada unsur apa-apa. Emang gak ada unsur apa-apa sih sebenarnya. Cuman mau ngingetin aja ke teman-teman, siapa tahu misalkan mungkin keluarga ataupun tetangga gitu kan ya. Yang mungkin bisa
ada kasusnya sama kayak kita, atau ya kasus yang tadi juga diceritain gitu kan. Kalau tata krama tuh kurang atau merasa lah, maksudnya teman-teman tuh merasa tata krama tuh kurang di daerah lingkungan teman-teman, siapa tahu bisa untuk disosialisasikan, dalam artian ya teman-teman ambil tindakan aja, maksudnya langsung ngomongin aja kalau ini tuh nggak boleh, kalau ini tuh harus diperbaiki gitu. Itu sih yang dari gua gitu buat teman-teman. Jadi tidak ada menyinggung harus seperti senioritas atau apa, enggak ya. Sekali lagi jangan berpikir seperti itu ya teman-teman ya. Jadi emang Dari cerita saya. terusin lagi dari apa yang diomongin sama Audit itu. Ya kalau misalnya memang teman-teman nemu ada kejadian seperti itu ya gitu. Gue kalau boleh ngomong belak-belakan banyak memang benar yang sebelumnya sempat dibahas itu kan, ya bocil anjing tiba-tiba bocil nampolin bapaknya dengan alasan bapak kemarin mabuk, kan bapaknya cengar-cengirin jadiin konten lucu apa segala macam. Ya menurut gue ya nggak ada salahnya kalian tegur itu gitu loh. Kalau memang itu terjadi di lingkungan tempat tinggal kalian gitu ya. Karena balik Benar-benar. memang benar gitu loh. Satu hal kecil, anak kecil itu tempatnya belajar dan meniru aja. Jadi ketika lu melakukan satu kesalahan dan lu ketawa akan hal tersebut, mereka tuh kayak butuh istilahnya apa ya? Kayak butuh pengakuan lah. Ketika lu tertawakan hal itu, dia bakal merasa hal yang gue lakuin ini kayak udah bener deh. Dan percaya atau enggak dia bakal terus-terusin itu. Nah itu Ketika udah terbiasa, ya lu buat merubah itu lagi nih seperti semula ketika dia nggak melakukan macam itu jadi satu hal yang sulit nantinya. Walaupun ya udah tinggal pakai teori dulu aja gebutin apa segala macam belum tentu berubah ya. Tiba-tiba di belakang layar ya bocah mainnya kan. Lagi nggak ada kita, aku mau main dulu ini iya 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 begitu keluar ngintot anjing gitu. Terus sekolahin mahal-mahal yang dia bisa omongin cuma itu doang anjing anjing kan kayak ya sayang juga ya gitu. Iya benar-benar tuh. Gue tadi mau ngomong itu man, cuman gue lupa ngeblank. Emang pinter anjir kalau misal buat ngalihin supaya orang yang ngomong tuh jago emang bapak satu ini nih. Ya udah, gitu aja paling teman-teman. Ada kata-kata man terakhir, pesan, saran, atau Gue cuma mau mesen ngutip makan? dari anjir. Gue cuma ngutip kata gue sebelumnya tadi tuh yang dimana gue bilang tata krama itu memang hal yang remeh gitu. Tapi nggak akan merugikan kalian ketika kalian berhasil nerapin itu. Aja. Itu. Itu aja sih. Saik Yaudah. banget. Gue Oke. duluan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, mana lu? Udah Ya beres. udah. Baru cabut duluan. Aduh, susah artis. Ya udah, teman-teman, paling segitu aja podcast dari kita. So, yang ambil intinya aja, ambil hikmahnya aja, apa yang dari kita omongin. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman juga. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa tampol apa? Tombol apanya? Tambol lagi. Tombol loncengnya. Iya, biar nanti teman-teman bisa dapat notifikasi podcast terbaru dari kita. So, stay tune terus dari podcast kita, podcast apa aja. Dan Ada apa? Dan apa? Dan apa aja. Dadah teman-teman, thank you. Dadah.